kita berteriak, kita berseru, Tuhan tolong saya. Tolong saya. Ini menggambarkan satu hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang betul-betul perlu pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Badai yang sangat membahayakan dan mengancam hidup dari murid-murid tidak bisa membangunkan Yesus. Tapi apa yang membangunkan Yesus? Seruan doa dari murid-muridnya. Ketika badai semakin bergelora, dikatakan firman Tuhan, Yesus tetap tidur. Nanti ketika murid-murid datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, Guru, di dalam bagian yang lain, tidakkah engkau peduli kita akan binasa? Baru dikatakan Yesus pun bangun. Sehingga di dalam badai kehidupan yang sedang kita alami, pergumulan masalah tantangan yang sedang kita alami, mari datanglah, berserulah kepada Yesus. Hampiri Tuhan, minta pertolongan. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 18 ayat yang ke-31. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, dia pakai kata sauak, call for help. Berseru, berteriak, minta pertolongan. Ketika Raja Yosafat dikepung oleh tentara-tentara daripada Aram, samping, kiri, kanan, muka, belakang, tidak ada jalan keluar. Sudah pasti dia akan mati, tetapi apa yang dia lakukan? Dia berteriak, berseru, minta pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, dan Tuhan menolong. Bagaimana cara Tuhan menolong? Tuhan membuka mata daripada tentara Raja Aram. Oh, itu bukan Ahab, ternyata itu Raja Yosafat. Akhirnya mereka mundur. Memang kadangkala kita ada berdoa di dalam hati seperti Hana, meminta belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi ada kalanya kita masuk di dalam kamar, kita meraung-raung di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang mendengar. Kita berteriak, kita berseru, Tuhan tolong saya, tolong saya. Ini menggambarkan satu hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang betul-betul perlu pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga muncul dari dalam hati kita, muncul raungan, teriakan-teriakan, Tuhan tolong saya, pergumulan saya ini, Tuhan tolong di dalam menghadapi badai. Nah, firman Tuhan berkata, pertolongan Tuhan datang. Seperti Tuhan menolong Raja Yosafat, Tuhan juga menolong kita. Kita bersuruh, nah Tuhan tidak pernah bosan-bosan mau menolong kita. Kalau kita meminta pertolongan kepada orang, mungkin 2-3 kali boleh, tetapi keempat orang so malu hati. Aduh, nyanda enak, nanti dia bilang apa. Selalu minta-minta pertolongan, bahkan kepada orang tua sekalipun. Apa yang saya lakukan? Kemuliaan keperluan-keperluan ini, cuma berdoa, berteriak. Ketika istri mulai tidur, saya bangun tengah malam, berteriak, berseru, Tuhan tolong, saya adalah hamba-Mu, ada keperluan ini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Istri saya tidak tahu, saya mengeluarkan air mata, saya berseru, saya meraung-raung di hadapan Tuhan. Dan betul, Tuhan bukakan ada berkat-berkat Tuhan. Ada yang minta nomor rekening, transfer Tuhan, luar biasa Tuhan. Ketika kita datang dengan hati yang hancur, ketika kita datang betul-betul, Tuhan hanya Engkau yang bisa menolong saya. Satu-satunya yang saya andalkan, satu-satunya yang bisa menolong hanya Tuhan. Sehingga dalam doa-doa kita berseru, berteriak kepada Tuhan. Dan betul, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Amin. Adakah saat ini kita menghadapi badai, pergumulan, seperti yang dialami oleh murid-murid? Jiwa mereka terancam. Mari, bangunkan Yesus. Berseru, berteriak, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan dengar. Kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita.